Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Joseph Lebani. Kepada Bapak kami persilahkan. Shalom. Waduh, ini kelihatannya yang hadir hari ini cuma 20 orang ini ya. Atau mungkin suara saya kurang terdengar. Apa? Coba kita cek sound dulu ya. Yang sebelah kiri saya, ketika saya bilang shalom, jawabnya harus kencang. Shalom. Puji nama Tuhan. Yang sebelah kanan saya, coba saya mau dengar suaranya. Shalom. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Ya. Apa kabar kita semua Bapak Ibu dikasih Tuhan? Aduh, kelihatannya nih agak ketahan-tahan. Kayaknya nih ada masalah di kebun atau apa gitu ya. Kok kayaknya suaranya agak apa gitu ya. Apa kabar kita semua? Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, dari tadi ya kita sudah melihat acara-acara yang begitu luar biasa. Ya, kita melihat tadi ada puji-pujian, kita melihat ada persembahan pujian, bahkan tadi kita melihat ada sedikit drama yang menceritakan tentang tema dari Natal kita pada sore hari ini. Apakah kita bersuka cita? Tidak bersuka cita ini namanya. Apakah kita bersuka cita? Iya, puji nama Tuhan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu cerita yang berasal dari kisah nyata. Suatu hari ada seorang raja yang gemar belusukan. Nah, kita tahu ya belusukan itu apa ya? Dia suka mengunjungi rumah-rumah penduduk. Ya, dia senang sekali untuk melihat langsung keadaan masyarakatnya tanpa ada laporan yang dimanis-maniskan gitu ya. Maka satu hari raja ini berkunjung ke rumah seorang yang biasa-biasa aja, dia adalah ya pegawai biasa, pekerja biasa gitu ya. Dan bapak ini memiliki 2 adik perempuan. Mereka masih muda, belum menikah bertiga-tiganya ya, tapi tidak punya orang tua lagi. Maka satu hari malam-malam raja itu mau masuk numpang tinggal nginap di rumah dari bapak ini. Wah, tentu saja semua isi rumah bersuka cita. Kenapa? Karena raja itu mau datang dan tinggal di rumahnya. Akan tetapi Bapak Ibu, seperti biasa adat orang timur gitu ya. Kalau ada orang penting, ada raja berkunjung ke rumahnya, maka tuan rumah akan sibuk sekali. Karena sukacita dia melayani semua tamu yang datang. Kita tahu kalau raja berkunjung gak mungkin cuma 1 orang. Pasti ada pengawalnya, ada ajudannya, ada menterinya dan lain sebagainya. Maka keluarga ini karena mendadak juga raja datang maka sibuk luar biasa. Mereka mencoba menyajikan yang terbaik untuk si raja. Begitu sibuknya, sampai-sampai mereka lupa akan satu hal penting. Apa itu Bapak Ibu? Mereka lupa tentang sang raja itu sendiri. Mereka begitu sibuk merayakan, bersuka cita, melayani semua orang yang hadir. Tapi mereka lupa titik utama dari kunjungan raja ialah sang raja itu sendiri. Maka itu kemudian adik perempuan yang kedua ya, anak kedua yang perempuan, dia kemudian komplain kepada raja. Dia berkata, "Tuan Raja, kami bersuka cita raja boleh datang hari ini di rumah kami. Kami sungguh bersuka cita, senang sekali. Tapi kenapa adekku ini duduk di situ, diam saja tidak ikut membantu kami. Kami begitu repot. Tapi adik perempuan ini hanya duduk diam dari tadi di bawah kaki raja." Raja itu menjawab, "Anakku, terima kasih atas semua usaha kerasmu.
Aku sangat senang, aku sangat bersuka cita. Tapi pada saat yang sama, hatiku juga sangat sedih rasanya. Karena dari tadi kalian begitu sibuk, kalian bersuka cita, kalian sibuk bersuka cita, sibuk melayani. Tapi engkau lupa satu hal, aku ada di sini hari ini. Siapakah itu Bapak Ibu? Marta dan Maria. Pada hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan Sang Raja itu datang lahir ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Tapi apakah kita salah dalam sukacita kita? Kita sukacita, kita berbahagia, boleh. Karena itulah inti dari Natal, sukacita telah hadir. Namun apakah kita meninggalkan Tuhan demi rasa sukacita itu? Nah, semoga pada sore hari ini kita menjadi orang-orang yang seperti Maria, yang mau duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Lupakan dulu semua acara yang lain. Lupakan dulu segala masalah di hidup kita. Karena tanpa kita pikirkan pun, masalah itu tetap ada. Dengan kita pikirkan pun, masalah itu tetap akan ada. Namun, ketika pada hari ini, kita sama-sama merayakan sukacita Natal. Mari kita sambut Yesus, Sang Raja yang datang itu, bukan hal yang lain. Ada amin Bapak Ibu? Ada sukacita buat kita semua? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersukacita pada sore hari ini. Siapakah diri kami ya Tuhan? Kami adalah manusia-manusia yang tidak punya harga di hadapan Engkau. Tidak ada satupun di antara diri kami yang memiliki sesuatu yang membuat Allah harus menebus kami. Yang membuat Allah harus lahir, mati di kayu salib demi dosa-dosa kami. Kami sungguh bukanlah siapa-siapa di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami ini lebih layak untuk dihukum karena dosa-dosa yang kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak. Namun kami bersukacita Tuhan. Pada hari ini kami boleh Engkau undang masuk dalam perayaan. Perayaan menyambut lahirnya diri-Mu 2000 tahun yang lalu. Lahir dalam kehinaan, lahir dalam kehampaan. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah pencipta dunia ini beserta isinya. Namun Engkau lahir di kandang yang begitu hina. Tempat tidurmu pun bukanlah ranjang yang sangat empuk. Ranjang bulu dengan permadani yang begitu indah. Namun Engkau lahir dibaringkan di tempat makan binatang. Sesuatu yang bahkan kami sendiri pun tidak pernah mengalami di hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami bersuka cita Engkau mau datang buat kami. Maka itu Tuhan berfirmanlah pada kami pada sore hari ini. Agar sukacita kami boleh diisi oleh sukacita yang berasal daripada Engkau. Kiranya kami boleh merayakan kehadiran-Mu. Bukan merayakan perayaan kehadiran-Mu. Kami merayakan diri-Mu. Karena diri-Mu ada yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua dalam belajar firman. Kiranya melalui firman yang singkat yang kami pelajari bersama. Kami boleh berubah, mengalami transformasi hidup sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka firman Tuhan. Seperti tema kita yang ada tertera di atas, transformasi hidup, firmannya diambil dari Roma pasal 12 ayat 2. Nah, Bapak Ibu kan tadi dibagikan kantong itu ya, goodie bag. Nah, di dalamnya bukan hanya ada kue Bapak Ibu, bukan hanya ada aqua, tapi juga ada Alkitab. Mari kita buka bersama Alkitabnya ya. Surat Roma pasal 12 kita buka ayat yang kedua sesuai dengan tema kita. Surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Nah, saya mau bikin sedikit perlombaan buat Bapak Ibu ya.
Saya minta yang pertama kaum ibu yang baca terlebih dahulu. Ya, bacakan dengan yakin, dengan suara yang nyaring. Ya, jangan sampai membaca firman Tuhan kalah nyaring dengan kalau kita lagi bergosip. Kemudian setelah kaum ibu, nanti kaum bapak yang membacakan ya. Kita mau lihat siapa yang berani ya membaca firman Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan iman di hadapan Tuhan. Malaikat mencatat kita semua. Roma 12 ayat 2 kita sudah mendapatkan Bapak Ibu. Ya, jika sudah mendapatkan kaum ibu terlebih dahulu ya, biasa ibu-ibu nih suaranya nyaring kali. Kalah kami yang laki-laki ya. Nah, maka tolong tunjukkan pada sore hari ini. Roma 12 ayat 2, kaum ibu terlebih dahulu, 1, 2, 3. Luar biasa, puji nama Tuhan. Nah, sekarang kaum bapak, jangan mau kalah ya bapak-bapak ya. 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang bukan hanya bisa membaca firman Tuhan, tapi yang berbahagia adalah kita yang merenungkan apa yang kita baca, dan yang terlebih bahagia adalah mereka yang menjalankan firman Tuhan yang mereka baca dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat ya drama yang begitu indah. Seandainya tadi Bapak Ibu menyimak dengan serius, kita bisa melihat itulah kehidupan manusia. Manusia itu punya satu ciri yang khas Bapak Ibu, yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ya kan? Apa yang membedakan manusia dengan kambing misalnya, atau manusia dengan sapi? Manusia punya keinginan. Sapi nggak punya keinginan. Dia nggak bisa bilang, anakku masa tiap hari kita jadi sapi gitu kan. Mari kita sekolah. Kita sekolah baik-baik, nanti kita punya kebun sawit sendiri. Nggak mungkin ya kan. Pasti sapi ya hanya menjadi sapi. Manusia punya keinginan. Tadi kita lihat ya bagaimana Ibu Emanuela tadi ya. Mungkin masa kecilnya dia kurang bahagia. Masa kecilnya ya penuh dengan kepahitan. Akhirnya dia punya keinginan, saya mau jadi orang sukses. Saya mau jadi orang yang kaya raya. Siapa sih yang gak mau ya gak Bapak Ibu ya. Ada di sini yang gak mau kaya raya? Biar saya doakan gak kaya. Ada? Nggak ada ya? Saya pikir ada yang mau didoakan supaya tidak kaya. Ya kan, semua orang ingin sukses. Tadi bapaknya misalnya bapak kita dulu pekerja keras di kebun. Kalau bisa anaknya jadi sarjana. Tadi bapaknya kerja di kebun, anaknya kerja di kebun tapi di kantornya. Kan gitu ya. Kalau punya cucu, kalau bisa cucunya jadi direksi. Ya kan, semua orang maunya begitu ya kan. Gak ada orang yang mau mundur. Tadinya jadi direksi, semoga anakku jadi tukang kebun. Nggak ada. Ya kan, semua orang maunya maju. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, yang namanya keinginan ini akhirnya bisa membawa kita kepada masalah. Nih, saya kasih cerita ya. Ada satu orang yang namanya Pak Alim. Namanya Pak Alim, ya kan? Nah, satu saat Bapak Ibu, dia mendengarkan firman Tuhan. Pendetanya pendetanya khotbah. Pendeta bilang gini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah diberikan padamu ya. Ketoklah pintu dibukakan. Kalau Anda mau sesuatu, mari minta kepada Tuhan. Oke. Ya, Pak Alim kemudian, saya mau menjalankan firman Tuhan. Pak Pendeta tadi bilang firman Tuhan harus dilaksanakan. Ya, kalau ini cepat dia ya. Kalau yang lain dia nggak lakukan. Tapi kalau meminta cepat. Ya, satu hari dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, jadikanlah aku orang yang cuma kipas-kipas saja. Uang datang sendiri. Ya kan?
Dia doa seperti itu. Ada malaikat kayak tadi tuh ya. Ibu Immanuela, ada malaikat datang. Ya, malaikat datang. Kemudian oke, Pak Alim tadi minta sama Tuhan kan. Semoga kalau kamu kipas-kipas, uang datang sendiri. Oke, saya kabulkan. Ting. Wah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pak Alim menjadi tukang jual sate. Jual sate kan kipas-kipas ya. Kipas-kipas uangnya datang. Wah, marah dia kan. Wah, gimana ini malaikat ini? Orang minta, kalau saya cuma tinggal kipas-kipas uang datang kok jadi jual sate. Gak salah juga ya. Tapi kan bukan itu maunya ya kan. Kemudian Pak Alim doa lagi sama Tuhan. Tuhan gak mau jadi gini Tuhan. Aku gini aja deh. Jadikan aku orang yang cuma duduk goyang-goyang kaki. Maka uang datang sendiri. Malaikat bilang, ting, oke, jadilah keinginanmu. Jadi apa Bapak Ibu? Tukang jahit. Kayaknya Bapak Ibu udah pada tahu gitu ya. Ya cerita ini ya. Nah akhirnya karena sudah tahu semua ya kan. Maka si Pak Alim ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, saya udah doa jadi tukang sate, jadi tukang jahit, tukang parkir, tukang jaga WC. Aduh saya gak mau kayak gitu ya Tuhan ya. Jadikan saya orang yang tinggal duduk-duduk diam ya. Semua orang datang padaku, semua orang hormat sama saya. Wah, ya. Jadikan aku orang seperti itu. Oke, ini nggak ada di cerita itu, Bapak Ibu nggak ada yang tahu tuh. Ya kan? Nah, nggak ada itu. Oke, Tuhan bilang, oke, tapi ini permintaan terakhir. Kalau kamu mau mendapatkan, maka tidak ada jalan keluar. Hanya satu ini terakhir pilihanmu. Mau atau enggak? Mau Tuhan. Oke. Tuhan bilang, jadilah sesuai dengan keinginanmu. Ting, jadilah dia. Apa Bapak Ibu? Patung McD. Patung McDonald. Tahu enggak McDonald? Tahu ya? Yang di mall itu kan ada kan? Yang bangku, orangnya duduk sambil gini-gini tangannya. Nah gitu ya. Itulah yang namanya manusia. Selalu penuh dengan keinginan. Selalu penuh dengan kemauan. Maunya lebih. Nggak ada yang maunya Tuhan sudah cukup, nggak ada. Maka ada seorang pepatah ya dari Tiongkok berkata demikian. Manusia itu ibaratnya orang yang suka minum air laut. Siapa di sini pernah minum air laut? Apa rasanya air laut? Asin. Kalau habis minum, tambah seger atau tambah haus? Tambah haus, itulah manusia. Maka itu kita melihat bagaimana manusia kemudian hidupnya selalu meminta, selalu ingin sesuatu, selalu ingin. Inginnya terus menambah, nggak pernah puas. Sampai akhirnya tidak jarang ada manusia yang bahkan bukan hanya memanfaatkan manusia lain, tapi juga memanfaatkan Tuhan. Datang ke gereja. Aku mau cari gereja yang Tuhan selalu berkati. Wah. Aku mau cari gereja yang apapun ku minta selalu mendapatkan. Nah, nanti jadi kayak Pak Alim lagi tuh. Ya, jadi tukang sate, ya, jadi tukang jahit dan lain sebagainya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah yang menjadi masalah dalam manusia. Manusia selalu ingin. Maka bahkan ketika acara Natal pun, ketika merayakan kehadiran Tuhan, manusia bukan ingin berubah, tapi dia ingin meminta lebih. Ya, maka kalau kita acara Natal, bukan Bapak Ibu ya, saya lagi bicara orang di luar sana. Ya, orang di luar sana. Natal selalu bertanya, kira-kira ada apa sih di acara Natal? Ada apa ya? Ada tari-tarian, bosan. Semua gereja juga tari-tarian. Ada apa di Natal? Oh ada drama, semua gereja juga ada Natal. Ada siapa? Ada artis. Nah maka gereja sekarang yang kalau mau bikin gereja, saya dari GKI Bapak Ibu ya, Gereja Kristen Indonesia, gereja sepi. Kenapa saya bilang gereja sepi? Karena yang datang di gereja kami tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena kami gereja GKI.
Gereja yang sangat lamban, musiknya sangat sederhana, gak ada kita macam-macam, kalah saing sama gereja yang di mall. Kenapa? Bukan berarti saya menghina gereja di mall, bukan. Tapi karena kalau gereja di tempat lain bisa undang artis, bisa acaranya ini, acara itu. Akhirnya manusia yang dicari apa? Sesuatu yang di luar dari Kristus. Itulah manusia. Itulah yang membuat tadi di drama Ibu Emanuela selalu ingin lebih. Itulah manusia. Akibatnya apa? Maka dunia ini menjadi persaingan antar orang yang mencari lebih. Dunia ini akhirnya menjadi panggung berantem. Orang berantem demi apa? Sesuatu. Orang berantem demi kepentingan. Nah, itulah dunia. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di antara manusia yang mau lebih itu, Tuhan datang ke dunia. Filipi pasal 2 berkata, Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan, pribadi kedua Allah Tritunggal, yang Dia adalah pencipta segala pencipta. Tapi Dia rela tanggalkan semuanya. Dia beda dengan manusia lain. Manusia lain ingin maju, naik. Justru Dia mau turun ke dunia. Dia mau turun ke dunia. Kenapa? Karena Dia tahu manusia yang ingin naik itu tidak bisa mencapai surga. Dulu di Alkitab di Kejadian pasal 11 ada cerita tentang menara Babel. Ya kan? Orang bikin menara tinggi sampai ke langit. Kenapa? Supaya bisa mencapai Tuhan. Itulah gambaran manusia. Inginnya naik lebih kalau boleh menyundul langit. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tuhan turun ke dunia. Menjangkau kita semua. Itulah yang kita rayakan sore hari ini. Dalam perayaan Natal bersama. Nah, apa tujuan Tuhan datang ke dunia Bapak Ibu? Apakah tujuan Tuhan datang ke dunia supaya kita jadi raja? Apakah Tuhan datang ke dunia supaya kita menjadi orang kaya? Apakah Tuhan datang ke dunia supaya kita jadi direktur? Bukan. Dia saja dari atas turun ke bawah. Dia enggak mau mencari manusia yang mau meninggikan diri, enggak. Dia mencari manusia yang mau berubah. Maka itu firman Tuhan tadi yang kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa artinya serupa Bapak Ibu? Nah, terjemahan bahasa Indonesia kurang bagus Bapak Ibu. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa aslinya dari Yunani, kata serupa tuh kurang cocok. Yang benar tuh begini. Jangan mau dibentuk oleh dunia ini. Itu yang benar. Jadi bukannya janganlah kamu menjadi serupa. Bukan. Janganlah kamu mau dibentuk oleh dunia ini. Kenapa? Tadi saya sudah bilang. Dunia ini orang maunya naik lebih. Kalau boleh saya injak orang lain supaya saya naik ke atas. Tapi Tuhan bilang no. Orang yang percaya Tuhan, anak Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan mau dibentuk sama dunia. Orang lain kok boleh Tuhan, itu teman sekantor saya tuh boleh. Jangan mau dibentuk, jangan mau sama seperti teman itu. Jangan menjadi orang yang parbada. Nah ya kan, kata Opung Sirait yang tinggal di Ajibata itu namanya parbada Pak katanya. Oh iya, saya bukan orang Batak Bapak Ibu ya, saya belajar gitu ya. Nah Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang parbada. Nah siapa nih di sini masih parbada nih? Ayo, ya. Nah nanti kalau ada yang menunjuk ingat ya, nunjuk kan gini ya. 1 jari nunjuk sana, 3 jari nunduk diri sendiri. Ya. Kalau yang tadi nunjuk-nunjuk itu kejebak dia. Jangan mau menjadi sama dengan yang parbada-parbada itu. Jangan mau menjadi serupa dengan dunia. Jangan mau dibentuk sama-sama dunia. Tetapi berubahlah. Nah ini judulnya ya. Transformasi hidup, berubah. Transformasi itu artinya ada berubah. Apa artinya berubah Bapak Ibu? Berubah artinya tidak sama dengan yang sekarang.
Kalau mungkin sekarang kita adalah orang-orang yang maaf kata, pikirannya licik. Maaf kata, kita pikirannya jahat. Maaf kata, kita pikirannya curang. Maaf kata, kita pikirannya curi. Itu adalah manusia-manusia lama. Itu adalah dunia yang parbada itu. Jangan menjadi serupa dengan yang parbada-parbada itu. Tetapi berubahlah menjadi parbadia. Nah, ya kan? Parbada ada lawannya, parbadia. Jangan parbada lagi, jadilah parbadia. Jadilah orang-orang kudus, orang-orang benar. Ya kan? Berubahlah hidupmu. Kenapa harus berubah Bapak Ibu? Kenapa harus jadi parbadia? Karena Tuhan tidak akan selamatkan yang parbada-parbada. Tuhan tidak mau sama orang Kristen yang parbada-parbada. Nanti kita baca ya. Matius pasal 7 ayat 21. Ayo kita buka. Mari kita buka Matius pasal 7 Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat 21. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Ini firman Tuhan yang ngomong loh, bukan saya loh. Matius pasal 7 ayat 21. Sudah mendapat? Nah, Matius 7, 21 sampai 23 saya akan bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi jangan kita pikir kalau kita teriak-teriak di gereja, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, otomatis kita masuk surga. No, firman Tuhan bilang, bukan setiap orang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita kembali ke Roma 12 ayat 2. Ayo kita bolak-balik Alkitab kita ya. Supaya Alkitabnya bisa dipakai. Kalau enggak kasihan dia, nganggur dia. Roma 12 ayat 2. Kita kembali ke ya, Roma 12 2 kan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini nyambung. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan masuk surga. Belum tentu. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Tuh Roma 12 ayat 2 tuh. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang Tuhan mau dari kita. Tuhan gak mau orang Kristen di gereja teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Kalau yang teriak Tuhan, Tuhan, kata firman Tuhan, iblis pun mengaku dia adalah Tuhan. Nah, kalau gitu apa bedanya manusia dengan iblis? Kadang-kadang memang gak ada bedanya ya Bapak Ibu ya. Udah agak mirip-miripnya aku tengok. Iya kan? Ya kan? Udah agak mirip-mirip aku tengok tuh manusia dengan iblis ya. Nah, ya yang iya tuh ada pengalaman itu. Nah, ya kan? Tuhan tidak mau orang yang hanya teriak Tuhan, Tuhan di gereja. Itu nggak masuk hitungan itu. Nggak lepel kata Tuhan. Nggak lepel itu. Tapi yang masuk kerajaan sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal. Ingat, jangan hanya sukacita yang kita pegang. Pegang juga firman Tuhannya. Tuhan mau kita berubah. Jangan jadi parbada lagi. Jadilah parbadia. Jadilah orang-orang yang diubahkan oleh firman Tuhan. Punya transformasi hidup. Orang-orang yang tahu apa kehendak Allah. Yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah sekarang kita sebagai pegawai PTPN nih. PTPN apa nih? PTPN 4 Regional 3. Nah Bapak Ibu bagaimana prakteknya?
Kebetulan, ya kan, PTPN kan punya semboyan tuh, akhlak. Ayo coba, saya nih orang luar nih Bapak Ibu, jangan sampai saya lebih tahu dari Bapak Ibu nih, gitu ya. Apa tuh akhlak? Ayo, A. Amanah. K-nya apa? K. Kompeten. H-nya apa? Harmonis. L-nya apa? Loyal. A-nya apa? Adaptif. K-nya apa? Kolaboratif. Tuhan mau kita menjadi orang yang menjalankan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Menjalankan kehendak Allah yang dengan sempurna. Tahu apa yang baik, apa yang Tuhan mau, dan yang melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, karena Bapak Ibu bekerja di institusi yang punya semboyan akhlak, mari kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari. Ketika Bapak Ibu bekerja di kebun, ketika Bapak Ibu bekerja atas nama perusahaan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itulah tanda orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ingat, jangan kita lihat teman kita yang tidak benar. Yang parbada-parbada itu jangan ditengok. Kalau Bapak Ibu ikut yang parbada, nanti ikut juga nasibnya. Ya kan? Yang parbada-parbada, bukan setiap orang masuk kerajaan sorga. Bapak Ibu mau masuk kerajaan sorga enggak? Nah, kalau mau jangan ikut yang enggak masuk. Kadang-kadang orang kan aneh ya. Kita itu mau ikut orang, tapi tak mau ikut nasibnya. Contoh, siapa di sini yang suka nonton bola? Coba angkat tangan. Yang suka sepak bola. Siapa yang suka dengan Messi? Messi, bapak-bapak nih. Ada. Yang suka CR7, Cristiano Ronaldo. Siapa? Ya, ada juga ya. Yang lain sukanya apa dong? Jangan pula saya dengar ya. Saya sukanya Lapo Pak. Aduh. Pening kali palaku ya. Nah, banyak orang suka, terutama anak muda, suka sama Ronaldo. Di rumahnya pasang poster-poster Ronaldo atau poster-poster Messi. Atau jangan-jangan yang ibu-ibu suka sama artis. Sekarang bapak-bapak juga ada loh yang suka K-pop, jangan salah ya. Ya, banyak ya kan, bapak-bapak pencinta K-pop. Pasang foto-foto artisnya. Tapi apa masalahnya Bapak Ibu? Dia cuma pasang fotonya. Dia nggak mau menjalani hidup seperti idolanya. Tahu CR7? Dia itu ya, gajinya itu kalau nggak salah 1 jam tuh sekitar 15 miliar. 1 jam. 1 jam, bukan 1 bulan, 1 jam 15 miliar. Tapi tahu nggak apa yang dia lakukan? Jam 4 pagi sudah bangun. Pergi nge-gym. Latihan nge-gym sampai jam 6. Habis itu sarapan. Sarapannya apa? Nasi goreng, nasi lemak. Enggak, sarapannya sarapan sehat yang kalau kita tahu pun kita nggak mau makan. Karena terlalu sehat gitu ya. Nanti dia jam 8, dia latihan lagi sampai jam 12. Nanti dia makan siang, tidur 1 jam, latihan lagi sampai sore. Makan sore, istirahat 1 jam, latihan malam. Sampai malam jam 8 dia tidur. Siapa yang mau ikutin? Siapa yang mau ikutin? Sekali-sekali boleh lah ya. Tapi kalau tiap hari mau enggak? Enggak ada. Enggak ada yang mau ikutin. Mau menjadi seperti orangnya, tidak mau ikuti cara hidupnya. Ya enggak akan jadi. Makanya sampai kita mati pun kita hanya jadi pengagum, bukan pelaku. Firman Tuhan bilang begitu kan? Jangan kamu menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Mari kita menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kalau firman Tuhan berkata, jangan menjadi sama dengan yang parbada. Mari kita lakukan. Tapi berubahlah, alami transformasi hidup menjadi orang-orang yang dia. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang benar, orang-orang yang dikasih Tuhan. Apakah ada amin dari Bapak Ibu di tempat ini? Semoga aminnya bukan karena supaya saya cepat turun. Ya, biasanya jemaat gitu ya. Ini Pak Pendeta lama kali ngocehnya ya. Dia bilang apa, kita bilang amin saja biar dia cepat turun gitu ya. Mari kita mengalami perubahan hidup.
Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa menjadi orang yang mengerti apa saja kehendak Allah, yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Tuhan berkati kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada sore hari ini kami boleh bersuka cita bersama di tempat ini. Kami yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, namun dipersatukan dalam satu lembaga, dipersatukan dalam satu perusahaan. Kami bersyukur sore ini kami boleh berkumpul dan kami boleh merayakan hari lahirnya Engkau ke dalam dunia. Menjadi Tuhan yang boleh kami sebut dengan bibir kami. Menjadi Yesus yang boleh kami lihat, kami percaya. Menjadi Yesus yang boleh mati di atas kayu salib. Mengampuni dosa-dosa kami, membebaskan kami dari hukuman maut. Tuhan, namun terkadang kami menjadi orang-orang yang lupa pada Engkau. Kami menjadi orang-orang egois. Kami menjadi orang-orang yang menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak ada beda antara kami yang sudah diselamatkan dengan yang belum percaya. Namun pada sore ini firman-Mu begitu luar biasa mengingatkan kami. Janganlah kami menjadi serupa. Janganlah kami mau dibentuk seperti dunia ini. Seperti orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Menjadi orang-orang yang parbada. Tuhan, ampuni kami. Firman-Mu mengatakan berubahlah, milikilah transformasi hidup. Berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat mengerti apa yang dimaui Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan berkati kami dalam profesi kami di gereja, di kebun. Kiranya kami menjadi orang-orang yang menjalankan prinsip akhlak dengan sungguh-sungguh. Kiranya kami boleh bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Kiranya kami boleh berubah dari tadinya orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Menjadi orang-orang yang boleh melakukan kehendak Allah. Sehingga Natal ini boleh membekas di hati kami. Kami bukan menjadi orang-orang munafik, tapi kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu berbicara dalam hidup kami, membentuk hidup kami, supaya kami boleh masuk dalam kerajaan sorga kelak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan.